Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih lanjutkan bab 2 yang kemarin di kelas 11. Itu ada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Akan tetapi pertemuan kemarin itu belum Bu Rina jelaskan. Nah, untuk sekarang Bu Rina akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Langsung aja. Nah, seperti gambar pengembiakan tanaman dalam botol. Nah, ini dinamakan kultur jaringan, yang dimana kultur jaringan itu memperbanyak tumbuhan. Nah, dari memperbanyak tumbuhan ini, apa Bu hubungannya sama materi kita, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan? Nah, untuk memperbanyak tumbuhan ini perlu adanya pemotongan. Jadi yang dipakai biasanya jaringan meristem yang bagian pucuk. Nanti Bu Rina jelaskan yang bagian pucuk itu namanya meristem apa. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, jenis jaringan pada tumbuhan. Nah, jenis jaringan pada tumbuhan ini ada jaringan meristem, yang dimana nanti jaringan meristem ini dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan juga meristem sekunder. Dan jaringan meristem ini merupakan jaringan yang embrional atau jaringan yang sel-selnya itu masih aktif membelah. Gitu ya. Jadi embrio itu berarti apa? Berarti jaringan yang masih istilahnya itu masih baru. Jadi sel-selnya itu gampang untuk membelah diri, kayak gitu ya. Nah, jaringan meristem ini juga mempunyai sifat-sifat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalian baca sendiri. Ini adalah jaringan meristem primer. Nah, jaringan meristem primer ini jaringan meristem tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Tapi pada umumnya itu jaringan meristem primer ini terletak di bagian batang yang paling ujung atau paling pucuk. Dan juga jaringan meristem primer itu ujungnya itu bukan ujung yang batang aja, jadi ada ujung batang yang bagian atas dan juga ujung akar yang di bagian bawah, itu namanya primer. Jadi dari atas sampai ke bawah itu primer yang pokok. Dan yang ketiga selanjutnya itu jaringan meristem primer itu mempunyai sel-sel inisial. Inisial itu apa Bu? Yaitu meristem promeristem, gitu ya. Promeristem itu jaringan yang sudah ada ketika tumbuhan masih dalam fase embrio. Terus untuk meristem sekunder itu meristem dari sel-sel dewasa yang berubah menjadi meristematik. Jadi sudah mempunyai tahapan yang selanjutnya, itu sekunder. Contohnya kambium, gabus yang dinamakan velogen. Gitu ya. Jadi yang primer itu tadi yang pokok yang ada di setiap tanaman atau tumbuhan. Nah, selanjutnya ini merupakan penjelasan dari jaringan meristem yang berkambium. Ada kambium gabus atau velogen, itu jaringan kambium yang membentuk lapisan pelindung periderm. Terus terletak di epidermis batang dan akar. Jadi kambium itu terletak di epidermis batang dan akar. Nanti Bu Rina kasih gambar biar kalian enggak cuma membayangkan, jadi tahu gitu ya. Terus jaringan meristem berdasarkan posisinya itu ada 3. Yang pertama meristem apikal, yang kedua ada meristem interkalar, yang ketiga meristem lateral. Nah, apa sih Bu bedanya ketiga itu? Nah, Bu Rina kasih poinnya ya.
yang membedakan antara ketiga meristem itu terletak pada posisinya. Tadi kan Bu Rina udah jelasin berdasarkan posisinya jaringan meristem dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama meristem apikal. Nah, meristem apikal ini merupakan meristem yang terletak di ujung batang. Gitu ya, di ujung pucuk paling atas itu merupakan jaringan meristem apikal. Yang kedua ada jaringan meristem interkalar atau dewasa. Nah, yang interkalar ini merupakan jaringan dewasa atau yang sudah berdiferensiasi, itu yang interkalar. Kalau yang apikal tadi ini terletak di pucuk itu biasanya menyebabkan pemanjangan batang dan akar. Nah, kalau yang interkalar ini yang sudah bisa berdiferensiasi atau jaringan yang udah dewasa. Nah, ini ada beberapa contoh spesiesnya. Salah satunya ada Caryophyllacea, itu merupakan contoh meristem interkalar. Selanjutnya ada meristem lateral. Nah, untuk meristem lateral ini merupakan meristem yang ada di permukaan batang dan juga akar. Ya, kayak yang tadi meristem primer itu terletak di ujung batang sampai ke akar. Nah, meristem lateral ini contohnya kambium vaskuler dan kambium gabus velogen yang ada di slide sebelum ini, gitu ya. Selanjutnya lagi, nah ini untuk penampangnya tubuh tumbuhan. Nah, bisa dilihat paling atas ini merupakan ujung batang atau apikal. Nah, ujung batang ini. Nah, biasanya ketika kita mengkultur tanaman itu yang diambil tuh bagian yang apikal ini, yang atas ini, yang ditaruh di botol yang tadi seperti gambar di slide 2 di sini. Nah, kenapa Bu harus yang ujung batang? Kenapa nggak diambil yang akarnya kalau kultur? Nah, kalau di ujung batang ini kan masih sel-selnya gampang membelah. Ketika nanti ditanam di botol, itu akan gampang untuk berkembang biaknya karena masih pada fase embrio gitu. Tapi kalau yang akar, kalau di kultur jaringan itu akan susah karena apa? Akar itu kan udah termasuk jaringan yang dewasa di bawah gitu. Jadi lebih susah kayak gitu. Jadi biasanya yang diambil dari meristem apikal. Nah, di sini ada kuncup, meristem kuncup. Nah, ini untuk lateralnya. Ini ada kambium vaskuler sama gabus. Nah, ketika disayat, itu akan diperbesar ini akan seperti ini penampangnya. Kambium vaskuler itu sebelah ini, yang kambium gabus itu yang di sebelah sininya. Ya, lebih luar daripada kambium vaskuler. Nah, di sini ada silem dan flum. Apa sih, Bu, fungsinya kok ada di dalam sini? Nah, untuk silem sendiri ini untuk mengangkut air dan unsur hara tanah atau garam-garam mineral dari akar sampai ke daun. Jadi dari akar sini, silem itu mengangkut unsur-unsur hara dari tanah ini menuju ke daun. Gitu ya. Kalau yang flum itu mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi flum ini mengangkut hasil fotosintesis. Ketika hasil fotosintesis itu sudah keluar, lalu diangkut oleh flum primer maupun flum sekunder ke semua tubuh tumbuhan seperti itu. Jadi beda ya fungsinya. Jangan sampai kalian kebalik-balik. Jadi kalau silem ketika ada sil itu air, jadi pengangkutan unsur hara tanah atau garam-garam mineral ke dari apa? Dari akar ke daun. Tapi kalau yang flum itu ingat aja kalau flum itu
fotosintesis. Jadi pengangkutan hasil fotosintesis yang akan diedarkan ke seluruh tubuh gitu ya. Jadi kalian jangan kebalik-balik karena apa? Ini juga termasuk materi struktur yang pokok. Kalian harus mengetahui gambar ini semua. Gitu ya untuk materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sampai sini dulu untuk pembahasannya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk ke pertemuan selanjutnya karena emang di bab 2 ini untuk kelas 11 ini harus ada 3 pertemuan untuk menjelaskan, bisa memahamkan ke kalian tentang materi bab 2 ini. Itu harus banyak pertemuan. Kalau luring pun juga kayak gitu. Ya. Jadi Bu Rina tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kalian di rumah jangan lupa belajar dan poin-poin yang sudah Brina jelaskan tadi yang nggak ada di PPT bisa dicatat di buku catatan kalian ya. Gitu. Selain kalian belajar di PPT juga paham tentang apa sih yang ada di dalam PPT tersebut seperti itu. Nah, kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan selalu belajar di rumah walaupun belum luring. Dan jangan lupa sama sholatnya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.